Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kelompok 3 terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang pertama ada Ana Dwiyanti, yang kedua Aulia Faska, yang ketiga Fatma Nadia, yang keempat Siskawati, dan yang kelima ada Wanda Mutia. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan satu materi yang berjudul Masa Depan Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia ada 5. Yang pertama, memberikan dukungan dan saran yang signifikan kepada manajemen learning. Yang kedua, membuka jalan baru di masa depan. Yang ketiga, membantu karyawan yang membutuhkan menyelesaikan masalah personil mereka. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Dan yang kelima, fungsi manajemen sumber daya manusia di masa depan pasti akan ditingkatkan dari bidang tradisional seperti manajemen perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, pelatihan, mobilitas internal, dan kesejahteraan. Selanjutnya yaitu akan membahas peran manajer sumber daya manusia di masa sekarang. Ada 5 peran. Yang pertama, kebijakan. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, hubungan. Yang keempat, change again. Yang kelima, kesadaran kualitas. Yang pertama, yang dimaksud dengan kebijakan yaitu kebijakan sumber daya manusia didasarkan pada kepercayaan, keterbukaan, ekuitas, dan konsensus. Yang kedua, motivasi. Motivasi yaitu menciptakan kondisi di mana orang bersedia bekerja dengan semangat, inisiatif, dan antusiasme, membuat orang-orang merasa seperti pemenang. Yang ketiga, hubungan, yaitu perlakuan yang adil terhadap orang-orang dan penanganan keluhan yang segera akan membuka jalan bagi hubungan tempat kerja yang sehat. Yang keempat, change again, yaitu mempersiapkan pekerja untuk menerima perubahan teknologi dengan mengklarifikasi keraguan. Dan yang terakhir, yaitu kesadaran kualitas. Komitmen terhadap kualitas dalam semua aspek administrasi kepegawaian akan memastikan kesuksesan. Yang dimaksud dengan mitra strategis adalah dalam organisasi saat ini untuk menjamin kelayakan dan kemampuan mereka dalam kontribusi. Itu yang dimaksud dengan mitra strategis. Yang kedua adalah advokat karyawan. Sebagai sponsor atau advokat karyawan, manajer sumber daya manusia yang memainkan peran integral dalam kesuksesan organisasi. Mentor perubahan, di mana seseorang itu akan ditunjuk instansi melalui surat keputusan untuk mendampingi peserta didik diklat dalam melakukan proyek perubahan. Tren-tren dalam manajemen sumber daya manusia. Yang ke-1 adalah standar manajemen mutu terkini ISO 1001 dan ISO 1004 tahun 2000. Yang kedua adalah organisasi sekarang perlu mempersiapkan diri untuk masalah yang berpusat pada orang. Yang ketiga adalah organisasi telah memperkenalkan praktik Six Sigma. Yang keempat adalah aksesi baru yang membuat Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima adalah dengan meningkatkan mobilitas kerja global. Baik, slide selanjutnya adalah slide nomor 7, pasukan mengubah HRM. Yang ke-1 adalah teknologi baru khusus, di mana kita harus menciptakan teknologi baru yang sangat khusus dalam mencapai teknologi informasi yang kita butuhkan. Yang kedua adalah struktur organisasi baru, di mana kita harus membangun struktur dalam organisasi-organisasi tersebut yang terbaru. Yang ketiga adalah mempercepat globalisasi pasar. Baik, selanjutnya slide nomor 8, yaitu manajemen kualitas total. Konsep TKN didasarkan ada 14 prinsip. Yang pertama adalah menciptakan keteguhan tujuan untuk meningkatkan produk dan layanan. Yang kedua adalah adopsi filosofi terbaru. Yang ketiga, hentikan ketergantungan pada inspeksi untuk mencapai kualitas. Yang keempat, latih pelatihan di tempat kerja. Yang kelima adalah mengadopsi dan melembagakan kepemimpinan. Yang keenam adalah usir rasa takut. Yang ketujuh adalah hancurkan penghalang area staff. Yang kedelapan, hilangkan slogan, desakan, dan target untuk tenaga kerja. Pusat penilaian.
Yang pertama adalah membuat keputusan seleksi dan promosi, di mana kita sebagai ketua seleksi harus bisa membuat keputusan dan mempromosikan setiap seleksi tersebut. Yang kedua adalah identifikasi kekuatan dan kelemahan seseorang untuk tujuan pembangunan, di mana kita harus bisa mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, tujuan pembangunan dalam seseorang tersebut. Yang ketiga adalah persyaratan penilaian di bawah ini. Yang kelima adalah berbagai teknik penilaian. Keenam adalah banyak penilaian yang harus kita gunakan. Slide selanjutnya mengenai lingkaran kualitas atau quality circles, yaitu kelompok karyawan yang secara sukarela bertemu secara teratur untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah terkait pekerjaan. Adapun tujuan utama lingkaran kualitas: mempromosikan keterlibatan kerja, menciptakan kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan komunikasi, mempromosikan kualitas kepemimpinan, mempromosikan pengembangan pribadi, mengembangkan kesadaran yang lebih besar untuk kebersihan, mengembangkan kesadaran yang lebih besar untuk keselamatan, meningkatkan moral melalui identitas yang lebih dekat dari tujuan karyawan dengan tujuan organisasi, mengurangi kesalahan, meningkatkan kualitas, menginspirasi kerja tim yang lebih efektif, membangun sikap pencegahan masalah, mempromosikan pengurangan biaya, mengembangkan hubungan manajer, penyedia, dan pekerja yang harmonis, meningkatkan produktivitas, mengurangi downtime mesin dan peralatan, dan meningkatkan motivasi karyawan. Berikutnya, alat dan teknik pemecahan masalah yang digunakan oleh lingkaran kualitas. Yang pertama ada brainstorming atau metode penyelesaian masalah. Yang kedua ada analisis Pareto, yaitu pengambilan keputusan dengan teknik statistik. Yang ketiga, diagram sebab dan akibat atau diagram tulang ikan atau diagram Ishikawa. Yang keempat, histogram. Yang kelima, diagram pencar. Yang keenam, stratifikasi. Yang ketujuh, periksa lembar. Dan yang kedelapan, kontrol diagram dan grafik. Kita next. Alat quality circles atau lingkaran kualitas baru. Lingkaran kualitas mulai menggunakan 7 alat tambahan ini ketika mereka mulai jatuh tempo. Nah, alat yang pertama terdapat diagram hubungan, diagram afinitas, diagram sistematis atau diagram pohon, diagram matriks, diagram analisis data matriks, bagan program-program keputusan, dan diagram panah. Nah, berikut terdapat manfaat dari quality circles atau lingkaran kualitas. Di antaranya, pengembangan diri, tentunya dalam meningkatkan kualitas bekerja, meningkatkan kualitas kepemimpinan di antara para peserta, mendapatkan pengakuan, kepuasan prestasi, mempromosikan kerja kelompok atau tim, berfungsi sebagai kekuatan atau kokohnya kelompok antara kelompok manajemen atau non-manajemen, mendorong peningkatan berkesinambungan dalam produk dan layanan, dan membawa perubahan lingkungan yang lebih banyak produktivitas, kualitas yang lebih baik, pengurangan biaya, serta keamanan dan imbalan yang sesuai. Adanya dampak teknologi terhadap human research management. Kemajuan teknologi dalam peralatan kantor selama 30 tahun terakhir telah memungkinkan organisasi meningkatkan efisiensi operasi, meningkatkan komunikasi, mengurangi biaya, meningkatkan kehadiran global mereka, dan mendapatkan keunggulan kompetitif melalui penerapan sistem teknologi informasi. Selanjutnya ada tren tenaga kerja. Yang pertama yaitu telecommuting, yaitu seseorang bekerja dari rumah atau lokasi di luar kantor. Dan telecommuting ini menawarkan manfaat bagi karyawan dan juga perusahaan. Yang kedua ada globalisasi. Nah, telecommuting ini sangat bermanfaat untuk beberapa perusahaan yang beroperasi di beberapa negara. Telecommuting ini dimanfaatkan untuk menarik talenta lokal yang dapat bekerja secara efektif lintas batas internasional melalui komunikasi elektronik. Yang ketiga ada outsourcing, yaitu alih daya. Maksudnya pengalih-dayaan ini yaitu membalikkan semua atau sebagian dari organisasi pengoperasian sistem informasi ke kontraktor atau penyedia layanan luar. Dan alih daya ini tampaknya akan menjadi gelombang masa depan. Outsourcing ini ternyata memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yang pertama yaitu penghematan biaya.
Penghematan biaya ini dapat memanifestasikan diri dalam beberapa cara. Dengan melakukan ini, perusahaan dapat merekrut lebih banyak orang atau beroperasi lebih efisien yang mungkin menempatkan mereka selangkah di atas para pesaing mereka. Yang kedua ada mendapatkan kembali fokus utama. Nah, pengalih-dayaan juga memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kembali fokus utamanya. Contohnya, ketika ada departemen SDM internal, manajemen senior mungkin harus meluangkan waktu untuk berurusan dengan masalah-masalah departemen tersebut. Nah, ini adalah waktu yang mungkin lebih baik dihabiskan untuk bisnis apapun yang ada di perusahaan. Jadi, secara tidak langsung, perusahaan secara keseluruhan akan mulai bergeser ke arah bisnis yang utamanya. Selanjutnya ada kerugian dari pengalih-dayaan. Yang pertama ada moral karyawan. Dalam hal ini, pengalih-dayaan adalah kata yang dimuat yang membawa konotasi mengirimkan pekerjaan ke luar negeri dan hilangnya pendapatan. Nah, jika karyawan tidak berada di belakang perpindahan ke departemen SDM di luar kantor, mungkin ada lebih sedikit produktivitas dari mereka. Perusahaan manapun yang mempertimbangkan untuk memindahkan departemen SDM ke luar lokasi harus secara hati-hati mengukur sikap karyawan untuk merasakan bagaimana ini akan mempengaruhi mereka. Kerugian selanjutnya yaitu kehilangan keahlian. Maksudnya, ketika ada departemen SDM internal, pertanyaan apapun yang terkait dengan hukum atau tunjangan tenaga kerja dapat dijawab dengan cepat dan memadai. Sebaliknya, jika SDM dilakukan di luar lokasi, hal itu dapat menyebabkan keterlambatan dalam mengetahui bagaimana memproses masalah karyawan atau lebih buruk lagi. Seorang manajer dapat bertindak dalam konflik dengan hukum, membuka perusahaan atau bahkan masalah yang lebih besar lagi. Selanjutnya, Human Resource Management. Tujuan utama Human Resource Management adalah untuk meningkatkan efisiensi administrasi human resource atau untuk mencapai pengurangan biaya. Meskipun hal ini sulit membantu meningkatkan kompetensi karyawan, tetapi dapat mengurangi biaya dan adanya pengurangan beban administrasi. Human Resource Management ini adalah cara untuk menerapkan strategi, kebijakan, dan praktik sumber daya manusia dalam organisasi melalui dukungan yang sadar dan terarah dari dan atau dengan penggunaan penuh saluran berbasis teknologi web. Solusi bisnis Human Resource Management ini dirancang untuk profesional sumber daya manusia dan manajer eksekutif yang membutuhkan dukungan untuk mengelola tenaga kerja, memantau perubahan, dan mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Dan pada saat yang sama memungkinkan semua karyawan untuk berpartisipasi dalam proses dan melacak informasi yang relevan. Adapun solusi bisnis Human Resource Management ini unggul dalam yang pertama ada modularitas, kemudian solusinya dapat diakses dan digunakan di browser web, keamanan data tingkat akses yang dilindungi ke modul individu, catatan dokumen dan bagian komponennya, kemudian parametrik dan kemampuan penyesuaian, akses ke arsip dan dokumen yang diarsipkan, antarmuka yang ramah pengguna, konektivitas dengan sistem informasi klien yang ada, dan dukungan multibahasa. Solusi bisnis Human Resource Management ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu implementasi bertahap, kemampuan beradaptasi terhadap klien apapun, pengumpulan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, dukungan integral untuk pengelolaan sumber daya manusia, dan semua proses dasar dan dukungan lainnya dalam perusahaan. Selanjutnya ada wawasan yang cepat ke dalam pelaporan dan analisis, alur kerja yang lebih dinamis dalam proses bisnis, produktivitas dan kepuasan karyawan, langkah tegas menuju kantor tanpa kertas, dan biaya bisnis yang lebih rendah. Kegiatan e-human research merupakan penggunaan teknologi dalam fungsi sumber daya manusia yang berfokus pada rekrutmen, seleksi, pelatihan, manajemen kinerja, dan kompensasi. E-recruitment adalah strategi pemanfaatan teknologi untuk proses rekrutmen guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi rekrutmen itu sendiri. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam proses e-recruitment. Yang pertama, papan kerja.
Papan kerja adalah tempat di mana pemilik perusahaan memposting lowongan pekerjaan untuk mencari kandidat karyawan, sehingga informasi ini dapat diketahui oleh calon kandidat. Yang kedua, situs web perusahaan adalah situs yang dimiliki oleh perusahaan atau situs yang dikembangkan oleh berbagai perusahaan. Yang ketiga, situs web profesional. Ini adalah profesi khusus, keterampilan, dan tidak bersifat umum. Permasalahan yang biasa dihadapi dalam proses seleksi adalah sulitnya memutuskan di mana proses perekrutan berakhir dan seleksi dimulai. Pada perkembangan zaman yang semakin modern ini, kecepatan proses seleksi menjadi sangat penting. Maka untuk menjawab permasalahan tersebut, dapat menggunakan e-selection, di mana proses e-selection adalah proses seleksi tanpa kertas, di mana dokumen dan informasi elektronik dapat dengan cepat disebarluaskan secara nasional atau ke seluruh dunia. E-performance management atau manajemen kinerja bisnis merupakan penggunaan teknologi dalam kinerja manajemen yang mengarah kepada peningkatan produktivitas, meningkatkan daya saing, dan untuk memotivasi karyawan. E-performance management dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Teknologi menjadi alat untuk memfasilitasi proses penulisan ulasan atau menghasilkan kinerja umpan balik. Yang kedua, teknologi dapat memfasilitasi pengukuran kinerja individu melalui aktivitas pemantauan komputer. E-learning merupakan penggunaan teknologi yang memungkinkan orang dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Pembelajaran yang berbasis elektronik ini dapat mencakup pelatihan, pengiriman informasi tepat waktu, dan bimbingan dari para ahli. E-learning dapat dilakukan dengan menggunakan koneksi internet, jaringan, intranet, atau disk penyimpanan. E-learning menggunakan berbagai media seperti audio, teks, lingkungan virtual, video, dan animasi. Keuntungan yang didapat dari penggunaan e-learning yaitu biaya yang digunakan rendah dan kapasitas lebih besar. 2. Pembelajaran yang nyaman. 3. Mudah diperbaharui dan ditingkatkan. Selain keuntungan yang didapat dari penggunaan e-learning, ada pula kekurangannya. Di antaranya, 1. Pembelajar yang tidak termotivasi atau mereka yang memiliki kebiasaan belajar yang buruk mungkin akan tertinggal. Kedua, kurangnya struktur dan rutinitas yang akrab. Ketiga, siswa mungkin akan merasa terisolasi atau ketinggalan interaksi sosial. Keempat, instruktur mungkin tidak selalu tersedia sesuai permintaan. Kelima, koneksi internet yang lambat atau tidak dapat diandalkan, sehingga bisa membuat frustasi. Keenam, mengelola perangkat lunak pembelajaran dapat melibatkan kurva belajar. Ketujuh, beberapa kursus seperti kursus praktek langsung mungkin sulit untuk disimulasikan. Dan yang terakhir akan membahas mengenai tantangan di depan HRM atau manajemen sumber daya manusia. Ada 10 tantangan. Yang pertama, mengelola visi. Yang kedua, lingkungan internal. Yang ketiga, mengubah hubungan industrial. Yang keempat, membangun kemampuan organisasi. Yang kelima, desain pekerjaan dan struktur organisasi. Yang keenam, mengelola tenaga kerja besar. Yang ketujuh, kepuasan karyawan. Yang kedelapan, teknologi modern. Yang kesembilan, sistem informasi terkomputerisasi. Yang ke-10, mengelola hubungan sumber daya manusia. Cukup sekian penjelasan dari kami mengenai materi masa depan manajemen sumber daya manusia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dan memahami materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam pemaparan materi ini, baik dari kualitas video dan kekurangan dalam penjelasan materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.